Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martalikan Galang Saputra dengan NPM 2018 43500783 dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi tugas akhir sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana. Langsung saja kita mulai dengan menyalakan Apache dan MySQL pada SAM Control Panel. Setelah itu kita masuk ke dalam browser. Pada halaman login, kita bisa memasukkan NIK yang sudah terdaftar pada database. Di aplikasi ini terdapat 5 user yang dapat login. Yang pertama adalah user penduduk, user RT, user RW, user kepala desa, dan user staf desa. Oke, untuk pertama kita akan masuk sebagai penduduk. Kita masukkan NIK yang sudah terdaftar pada database, lalu klik login. Pada tampilan awal, kita akan dialihkan ke dashboard. Nah, pada dashboard ini kita bisa melihat jumlah surat yang diproses dan jumlah surat yang sudah selesai atau sudah dapat dicetak. Pada dashboard ini juga kita bisa melihat histori permohonan surat yang sudah kita buat dan kita bisa melihat status surat tersebut. Pada sidebar penduduk terdapat pilihan untuk penduduk membuat surat. Yang pertama ada form surat keterangan kelahiran. Di sini kita bisa input nama anaknya. Misalkan kita pakai data dummy. Perempuan kelahiran Jakarta. Tanggal lahir, kita masukkan jamnya juga. Ini adalah nama pasangan, jadi kita juga harus memasukkan nama pasangan. Tanggal lahir pasangan, warganegaraan, agama, pekerjaan, nikah, serta alamat lengkap. Setelah selesai mengisi form surat, kita bisa klik ajukan surat atau buat surat. Selanjutnya ada form surat keterangan kematian. Di sini kita bisa melihat laporan, kita bisa membuat laporan tentang keterangan kematian. Misalkan nama kematiannya Jika sudah selesai mengisi form surat keterangan kematian, kita bisa ajukan dengan klik tombol buat surat. Selanjutnya ada form surat pengantar SKCK. Di sini kita hanya perlu memasukkan alasan apa kita membuat surat pengantar SKCK. Sudah selesai, kita klik buat surat untuk mengajukan. Selanjutnya ada surat keterangan kurang mampu. Sini kita bisa masukkan alasan kita membuat surat keterangan kurang mampu. Setelah itu kita ajukan. Selanjutnya ada surat keterangan penghasilan orang tua. Di sini kita hanya perlu menginput penghasilan. Kita ajukan dengan mengklik tombol buat surat. Selanjutnya ada surat keterangan tempat usaha. Surat keterangan tempat usaha ini untuk usaha yang kecil, sehingga kita hanya perlu memasukkan nama usahanya, jenisnya, serta alamat tempat di mana kita membuka usaha tersebut. Setelah itu kita ajukan dengan klik buat surat. Dan yang terakhir itu ada surat keterangan usaha domisili.
Surat keterangan usaha domisili ini khusus untuk penduduk yang ingin mengajukan surat keterangan usaha yang mempunyai skala besar, seperti PT atau pabrik. Kita sini harus pilih untuk pembuatan suratnya, apakah ingin kita membuat baru atau kita mau perpanjang. Nama perusahaannya, kita masukkan nomor NPWP, jenis usahanya, kegiatannya, kita masukkan nama penanggung jawab atau yang mempunyai usaha tersebut. Status bangunan, jumlah karyawan yang dimiliki, serta kita harus memasukkan keterangan untuk akta pendirian perusahaan, seperti nama notaris, nomor notaris, tanggalnya, serta alamat lengkap perusahaan. Bila selesai, kita bisa ajukan dengan mengklik tombol buat surat. Surat yang sudah berhasil kita ajukan akan ditampilkan ke dalam histori permohonan surat. Pada histori permohonan surat, kita bisa mencetak bukti bahwa kita sudah melakukan pengajuan surat. Contohnya, kita tadi sudah mengajukan surat kelahiran, sehingga kita bisa mencetak buktinya. Di sini ada bukti pengajuan surat, di sini ada nama kita, ada nama NIK, ada NIK, alamat, serta jenis surat yang kita ajukan. Laporan bukti pengajuan surat ini digunakan untuk penduduk dalam mengambil surat apabila surat sudah selesai disetujui oleh beberapa pihak. Setelah itu, kita akan masuk ke user RT. Kita logout terlebih dahulu. Kita masukkan NIK RT yang sudah terdaftar pada database. Pada dashboard awal, pada user RT, kita bisa melihat permohonan surat penduduk atau surat yang sudah diajukan oleh penduduk. Pada tabel ini, kita bisa melakukan dua aksi, yaitu adalah menerima surat tersebut atau menolaknya. Jika diterima, kita akan menerima alert peringatan seperti ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam melakukan aksi. Bila surat diterima, maka surat akan dilanjutkan ke user RW dan sudah hilang dari tabel pengajuan surat yang ada di dashboard RT. Jika ingin menolaknya, kita bisa klik tombol tolak dan kita akan mendapatkan peringatan seperti ini untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Pada setbar RT, terdapat 3 pilihan, itu adalah permohonan surat atau dashboard awal, pembuatan surat domisili, dan tambah penduduk. User RT dapat membuat surat keterangan domisili untuk warga yang berasal dari tempat lain dan ingin berdomisili di desa tersebut, sehingga RT dapat menginput data-data yang diperlukan, seperti nama, jenis kelamin, NIK, agama, kota kelahiran, tanggal lahir, pekerjaan pendatang, warganegaraan, alamat KTP, alamat domisili, setelah selesai, kita bisa melanjutkan surat ini kepada RW untuk dikonfirmasi dengan menekan tombol buat surat. Pada user RT juga terdapat pilihan menu tambah penduduk, yang dimana ini digunakan untuk menginput data penduduk baru yang bertempat tinggal atau memiliki KTP di daerah tersebut.
Data ini disesuaikan dengan data yang berada pada KTP penduduk baru. Di tampilan tambah penduduk, kita juga bisa melihat data-data penduduk. Sini kita bisa melihat penduduk yang terdaftar di daerah tersebut atau yang berada pada database. Jika terjadi kesalahan, kita bisa mengeditnya. Seperti ini. Lalu kita ubah. Dan jika ada penduduk yang ingin keluar dari data tersebut, kita bisa menghapus data tersebut dengan menekan tombol delete. Selain itu, kita juga dapat mencetak laporan data semua penduduk dengan tombol cetak yang berada di atas. Di report ini, kita bisa melihat informasi nomor KK, NIK, nama, jenis kelamin, agama, dan tanggal lahir. Setelah itu, kita akan masuk ke user RW. Kita masukkan NIK user RW yang sudah terdaftar di database. Pada user RW, kita hanya bisa melakukan menerima atau menolak surat yang sudah diteruskan dari user RT. Sehingga surat yang diterima itu akan diteruskan ke lurah atau kepala desa. Selanjutnya, kita akan masuk ke user kepala desa. Pada user kepala desa, kita bisa melakukan dua aksi atau dua menu. Yang pertama adalah menu permohonan surat atau surat yang sudah diterima oleh RW sehingga kepala desa bisa menerima atau menolak surat tersebut. Apabila kepala desa menerima surat yang sudah diajukan, maka surat ini akan diteruskan kepada staf desa untuk dapat dicetak. Pada menu laporan pembuatan surat, terdapat data-data surat yang sudah selesai atau sudah siap dicetak oleh penduduk di kantor desa. Sehingga sebagai laporan bulanan, kepala desa dapat mencetak data-data surat yang sudah dibuat, sehingga nanti akan terbentuk laporan seperti ini, yang menampilkan nomor, kode surat, jenis surat, nama pemohon, NIK, RT, RW, dan tanggal surat dibuat. Selanjutnya, kita akan masuk ke user staf desa. Pada user staf desa hanya bisa mencetak surat yang sudah selesai diajukan atau sudah selesai diterima oleh pihak RT, RW, serta kepala desa, sehingga penduduk dapat mengambil surat di kantor desa apabila surat sudah selesai diproses agar dilakukan penandatanganan serta cap desa. Untuk surat yang sudah berhasil dibuat akan memiliki output berbeda setiap jenis suratnya. Untuk surat miskin, kita akan mendapatkan report seperti ini. Surat keterangan tidak mampu. Untuk surat keterangan usaha, kita akan mendapatkan report seperti ini. Sedangkan untuk surat keterangan kelahiran, kita akan mendapatkan report seperti ini. Untuk surat pengantar SKCK, kita akan mendapatkan report seperti ini. Dan untuk surat kematian, kita akan mendapatkan report seperti ini. Sepertinya hanya itu yang saya dapat presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan dalam pembuatan aplikasi ini. Sekian dari saya, Martalikan Galang Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.